Mengapa begitu PJ baru masuk ini persoalan JKA kita? Artinya PJ nggak paham tentang pengelolaan anggaran, tentang skala prioritas bagi rakyat Aceh. Ada keinginan Gubernur Aceh dan DPRA untuk membengkakkan biaya JKA di 2024 sebagai argumentasi untuk meniadakan JKA. Jadi jangan bermain politik kotor nih di sini. Bilang tuh sama Ketua Komisi 1 Iskandar Parlaki itu, pinggir gunung sana dia ngomong begitu. Dana lain dari mana? Aceh itu cuma APBA kok stimulan ekonominya. Kan asal ngomong nih. Substansinya nggak ada. Kosong itu. Nah ini penyakit nih DPR begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel Pehtem, tepatnya di episode ke-25 tahun keempat edisi Senin 13 November 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan Pehtem, kali ini kita akan beralih ya ke isu Jaminan Kesehatan Aceh atau JKA yang selama ini menuai pro dan kontra karena dapat ancaman JKA terhenti per 1 November 2023. Ancaman ini tentu membuat kisruh atau polemik di tengah masyarakat khususnya di Provinsi Aceh. Nah, tema kita hari ini tentang demi PON Sumut Aceh, benarkah PJ Gubernur hapus anggaran JKA? Bersama narasumber kita Bang Nasrul Zaman STMKes. Beliau adalah pengamat kebijakan publik. Assalamualaikum Bang Nasrul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Nasrul ya, ini hadir lagi ke Pehtem, lagi-lagi kita membahas tentang isu yang tengah hit ya. Kemarin itu PKA, kemudian pemilu, sekarang beralih ke JKA lagi ini. Memang nggak selesai-selesai ini urusan di Provinsi Aceh ini Bang Nasrul. Kenapa ya? Tema kita demi PON Sumut Aceh, benarkah PJ Gubernur hapus anggaran JKA? Kalau masyarakat Aceh tanpa JKA gimana nasib masyarakat Aceh nih Bang Nasrul? Iya. Ya, JKA itu kan sebenarnya bentuk langsung perhatian pemerintah Aceh terhadap rakyatnya yang dimulai dari kan kekhawatiran terhadap ketidakmampuan korban tsunami dan korban konflik untuk belanja kesehatan, untuk berobat terhadap sakitnya. Itu asbabun nuzul sehingga lahirnya JKA itu di 2007. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ingin lihat program dari pemerintah Aceh apa yang kemudian sangat dirasakan masyarakatnya, ya cuma ini. JKA ya? Cuma JKA, yang mana yang lain? Bantuan yatim piatu kan udah nggak ada lagi kan? Mana yang lain? Kita mau lihat. BLT pemerintah Aceh nggak punya. Cuma inilah yang betul-betul sebenarnya program dinikmati langsung oleh masyarakat. Tapi ancaman soal tutup atau menghentikan JKA ini kan mulai dari tahun 2001, 2022, sekarang 2023. Nah, apakah ini isu kepentingan politik menjelang pemilu nih Bang Nasrul? Ya, itu yang ngembuskan isu tutup itu isu-isu yang kurang ajar itu. Yang sangat mementingkan dirinya sendiri. Padahal ini memang real kebutuhan masyarakat Aceh. Saya sangat sependapat, bagaimanapun caranya, ini tetap harus dipertahankan oleh pemerintah Aceh, di mana inilah sebenarnya satu-satunya keunggulan pemerintah Aceh dibanding provinsi lain di Sumatera. Yang ada keistimewaan ini adalah Jakarta, kemudian Aceh dan Jogja yang punya semangat ini. Nah, tapi terlepas dari itu, beginilah, saya pikir ini kan diawali oleh perilaku pemerintah Aceh, baik eksekutif dan legislatif, di mana dana otsus sudah menurun. Jadi APBA kita sudah menurun menjadi 11 triliun dari biasanya 16, 17, bahkan 18 dan pernah 21 dulu. Terus turun sekarang di 2023 11 triliun. Tetapi perilaku hobi belanjanya itu tidak berkurang. Jadi uang nggak ada, hobi makan di KFC, di McD, di Starbucks itu tetap. Nah, akibatnya yang dikorbankan adalah rakyat. Ini bukan soal uang nggak ada. Kalau uang nggak ada, maka pemerintahan lumpuh. Uang ada. Anggaran APBA kita di tahun 2023 ini 11 triliun. Ada kan uangnya? Untuk belanja kan cuma 41%. Untuk belanja pegawai. Jadi ada sekitar 59% yang sebenarnya bisa digunakan untuk belanja publik. Salah satunya adalah untuk JKA ini. Nah,
Tapi karena proporsi kepentingan legislatif dan kepentingan eksekutif untuk tanda petik proyek-proyeknya tidak berkurang, maka dimakanlah biaya JKA yang sekitar 800 miliar di 2023 ini. Itu ceritanya. Jadi masyarakat harus paham, bukan uang tidak ada. Perilaku eksekutif dan legislatifnya lah sebenarnya yang membuat uang itu nggak ada. Gitu dia. Parah nih Bang Nasro ya. Oh iya, memang parah. Ini sudah parah. Harus diingat, JKA ini bukan tahun ini kan soal yang sudah berulang belasan tahun dan tidak ada persoalan. Mengapa begitu PJ baru masuk ini persoalan JKA kita? Artinya PJ nggak paham tentang pengelolaan anggaran, tentang skala prioritas bagi rakyat Aceh. Makanya sejak awal saya bilang ini wajib diganti sebenarnya, dan saya setuju sekali dengan Ketua DPRA untuk pengusulan pergantian PJ Gubernur Aceh ini. Gimana Ini krusial ini loh. Ini bukan soal main-main ini. Tapi kan sebentar lagi juga mau pemilu nih Bang Nasro. Iya, terlepas mau pemilu, tapi nasib rakyat kan tetap, bukanlah karena pemilu kemudian rakyat dilarang sakit. Enggak dong. Sakit kan tetap. Oke. Kalau tadi Anda sebutkan bahwa anggaran untuk JKA itu sebenarnya ada, tapi hanya kelakuan daripada legislatif dan juga eksekutif sehingga anggaran ini tidak ada. Apakah memang JKA ini dalam artian tidak diprioritaskan oleh legislatif dan juga eksekutif nih Bang Nasro? Kalau cara begitu iya. Cara begitu iya. Kalau caranya. Coba misal kita lihat nih ya. Ini kemarin berita, diberilah angin surga pada rakyat. Kita tetap memenuhi. Tapi setelah saya baca-baca, memenuhi 261, sekitar 500 miliar nanti ditunda di 2024. Nah, kalau ditunda di 2024 500 miliar, ya, ditambah misalkan tagihan di 2024 sekitar 800, maka sekitar 1,4 triliun di 2024 untuk membayar JKA. Jadi tidak rasional. Jangan sampai saya bilang ada keinginan Gubernur Aceh dan DPRA untuk membengkakkan biaya JKA di 2024 sebagai argumentasi untuk meniadakan JKA. Jadi jangan bermain politik kotor nih di sini. Karena nanti mereka akan mengekspos. Ini untuk JKA saja pun sudah 1,4 triliun. Anggaran kita cuma ada 11 triliun. Berarti hampir 20% itu terpakai untuk JKA, 10% nanti pendidikan. Jadi nggak ada lagi dana pembangunan. Ini jangan akal-akalan. Ini kita bongkar aja di dalam 2023 ini supaya itu tidak terjadi. Oke, Bang Nasro, kita kalau misalnya melihat data ya pemirsa PTEM ini selama 15 hari ke depan ini, atau kita menghitung hari ini Bang Nasro untuk pembayaran JKA ini belum dituntaskan oleh pemerintah Aceh. Artinya kan JKA itu tidak berlaku lagi kalau seandainya itu tidak dibayarkan. Sebenarnya kan negosiasi antara pemerintah Aceh dengan BPJS bisa-bisa saja. Ini kan sama-sama pemerintah ini. BPJS itu kan juga pemerintah, ya. Yang kewenangan asuransinya diberikan kepada BPJS. Bisa-bisa saja BPJS akan menerima kalau misalkan tagihan penuhnya misalkan seperti pernyataan Banggar itu sekitar hampir 500 miliar ditagihkan di 2024. Yang sekarang dibayarkan sekitar 260-an miliar misalkan. Bisa saja BPJS menerima. Tetapi dampak ini yang kita harus pikirkan bagi masyarakat Aceh. Harus diingat, kenapa bisa 500 miliar dipindahkan ke 2024? Artinya 500 miliar JKA ini sudah bentuknya adalah proyek. Gitu loh. Itu gimana ceritanya nih Bang Nasro kalau itu diprojekkan? Artinya karena harusnya oleh kepentingan politik maksudnya? Iya, itu makanya saya bilang ini kan permainan antara legislatif dengan eksekutif. Karena di di awal 2024 tidak diplotkan anggaran untuk JKA. Itu persoalannya. Sehingga selalu di 2023 anggaran reguler itu tidak ada plotting anggaran untuk JKA. Nah, nanti berpikirnya begini, untuk nanti di perubahan kita lakukan. Nah, sekarang cilaka, ternyata di perubahan anggaran tinggal dikit lagi. Nggak terpenuhi juga untuk membayar JKA, tagihan. Maka dipindahkan 500 miliar di tahun depan. Artinya apa? 500 miliarnya sudah terpakai dengan proyek-proyek pemerintah. Ada kecurangan dong di situ dalam pemanfaatan anggaran. Sebenarnya saya bilang begini, bukan curang, ya, bukan curang, tetapi licik saja menggunakan anggaran masyarakat untuk kepentingan eksekutif dan legislatif. Padahal kebutuhan JKA adalah kebutuhan masyarakat, gitu loh.
Jadi tadi pola hidup pemerintah Aceh yang setelah Otsus turun tidak berubah. Harusnya terjadi perubahan pola hidup. Ya, pola hobi belanja itu. Ya, karena uang berkurang, maka makan selama ini bistik gitu tuh berkuranglah jadi dadar telur misalkan. Nah, ini nggak terjadi di 2023. Hobi belanjanya, hobi proyeknya tetap tinggi, uang sudah tidak ada. Itu masalahnya. Oke, Bang Nasrul, tapi ini kita juga membaca ya di beberapa media itu terkait tentang Banggar dan Tapah bahas anggaran JKA. Katanya ini berlanjut nih Bang Nasrul. Apakah memang itu memang sudah layak lanjut dengan anggaran yang Anda sebutkan tadi atau seperti apa? Iya, pasti berlanjut. Kalau tidak berlanjut, kita kerahkan aja rakyat Aceh itu rame-rame mengganti mereka. Duduki saja DPR dan gubernur itu. Karena nggak benar gitu loh. Asbabun nuzul JKA saya sampaikan tadi adalah mengantisipasi korban-korban konflik dan korban tsunami yang tidak mampu berobat. Dampaknya apa? Orang miskin sudah mampu berobat sekarang. Orang-orang di kampung-kampung nun di pelosok sana sudah bisa mengakses layanan kesehatan yang baik. Tapi kemudian nasib mereka ini dipermainkan oleh pemerintah Aceh di tahun 2003 ini. Harus diingat JKA ini kan bukan 2003 ini. 10 tahun yang lalu. Nah, ini perlu diingat juga. PJ di Aceh ini bukan baru ini. PJ di Aceh ini ada 2-3 kali. Dan ini yang keempat ini. Kenapa bermasalah pada periode ini? Kan perlu ditanya kapasitas dan integritas PJ gubernur saat ini. Apakah karena ada berpengaruh dari otsus kita yang sudah berkurang nih Bang Nasrul? Iya, begini. Kalau otsus sudah berkurang, maka hobi belanjanya dikurangi. Kebutuhan itu tetap dipenuhi. Berarti Anda menilai nih legislatif dan eksekutif itu berfoya-foya selama ini? Itulah dia sebenarnya. Hobi poya-poya tetap, padahal duit semakin sedikit. Tapi nih DPRA juga sering mengeluhkan terkait tentang anggaran kita yang menipis. Pemerintah juga sering bilang anggaran kita sudah menipis. Ya, kalau untuk memenuhi kepentingan memang selalu menipis. Tapi kalau kita memenuhi kebutuhan dasar rakyat, cukup kok. Cukup. Siapa bilang nggak cukup? Ayo kita bedah sama-sama. Oke. Tadi juga kita lihat bahas anggaran JKA. Apa karena memang ini mau mendekati pemilu nih Bang Nasrul? Kenapa tidak dari sebelumnya? Kalau misalnya Anda mengamati. Ya, itu yang saya bilang tadi. Hobi poya-poyanya tetap, uangnya berkurang. Kan gitu. Nah, saya nggak bilang lah apakah misalkan legislatif kebutuhan dana untuk pemilu. Ya, kan gitu ya. Atau eksekutif juga kebutuhan dana untuk macam-macam begitu. Apa mereka nggak pikir kebutuhan dana bagi rakyat untuk berobat? Logikanya itu yang harus dibenerin tuh. Logika pemerintah Aceh itu. Saya kalau misalkan ada proyek-proyek bantuan semuanya dipotong, gitu ya, tidak mengganggu JKA, nggak ada problem. Misalkan nih, proyek pembangunan batako, pagar kuburan, ya, pagar masjid, dipotong semua, ya kan? JKA tetap, nggak ada persoalan. Tapi kalau didahulukan lah misalkan bikin parit di kampung ini, bikin parit di kampung sana, bikin pagar ini, pagar kuburan, yang begitu-begitu, ya, mengorbankan JKA, ini yang kita keprotes. Di pasar-pasar kan dicela nih eksekutif kita, legislatif kita kan dicela karena coba mereka dengar akan dihapus JKA. Mereka mulai khawatir, anaknya yang sakit mau dibawa kemana, duit nggak ada. Kita paling miskin loh. Kita paling miskin. Masyarakat kita miskin itu 14,51%. Artinya, berapa dari 5,7 juta? Kan hampir 2 juta. Hampir 1 jutaan lah. Ya, 1,1 juta. Kita miskin. Nah, yang JKA ini untuk yang 1,1 tadi. Kenapa sih keberatan kita? Kan udah sesat ini sebenarnya pemerintah Aceh ini. Sesat saya bilang. Dia tidak paham fungsi negara. Dia tidak paham fungsi pemerintah. Siapa yang harus dia bantu? Ini cilaka betul nih. Semua dimanfaatkan demi kepentingan ya Bang Nasrul? Ini cilaka nih, bener. Marilah berpikir berparadigma pada korban, berperspektif pada orang miskin. Tapi kan banyak nih anggota Dewan Bang Nasrul. Masa satu orang pun gak ada bersuara nih? Ada beberapa, misalkan kemarin komisi 5 sudah bersuara, ya, baguslah mengupayakan. Tapi tetap saja solusinya bukan berarti harus ditagih di 2024, nggak benar. Sekarang dipenuhi, anggaran kesehatan JKA 2003 dipenuhi oleh APBA 2003. Itu yang benar. Kalau nanti dipindahkan di 2024, maka JKA 2024 membengkak. Bisa menjadi 1,4 triliun. Nah,
akan ada pihak-pihak yang merasa kepentingannya kalau misalkan JKA tidak ada, artinya kalau JKA tidak ada maka ada 1 triliun dana proyek kembali. Wah kan enak mereka ini. Nah mereka akan gunakan isu itu. Dimobilisasilah media, kan? Dibangun nanti dipanggil orang-orang ahli-ahli di sini untuk membenarkan, oh nggak penting tuh JKA begini gitu. Habis tuh orang miskin tuh, nggak ada yang bela. Oke, Bang Nasrul, ini masih kita lihat ya, fungsi anggota dewan itu kan sebagai pengawasan anggaran. Jika misalnya dilihat nih dari kacamata Anda nih Bang Nasrul sebagai pelayan pengamat kebijakan publik, apakah memang sudah tepat ini anggota dewan kita sudah mengawasi anggaran dana di APBD? Iya, yang diawasi dana lain. Ini kan kolaborasi. Sekarang nggak bisa menyalahkan PJ Gubernur, tidak bisa menyalahkan DPR saja. Ini kolaborasi kok kedua mereka menghabiskan dana JKA. Kerjasama berdua. Legislatif. Iya. Makanya nggak berani ribut kan. Kalau sempat PJ Gubernur sendiri yang makan, pasti berkoar-koar semua DPR. Begitu juga kalau DPR-nya yang makan sendiri, berkoar-koar nih orang gubernur. Ini kolaborasi ini. Yang berkoar kita. Yang capek rakyat ya. Ya karena kita melihat kepentingan rakyat. Itu aja persoalannya. Oke. Tapi ini demi PON ya, tema kita demi PON Sumur Aceh benar. Ini lebih cilaka lagi nih. Untuk JKA. Kalau sudah dikaitkan dengan PON, Masya Allah. PON kita siapkan 1,2 triliun. Ya. Tapi untuk anggaran kesehatan rakyat Aceh, di mana 14,51% itu miskin, kita tidak mampu penuhi. Sejak awal saya bilang, kalau pemerintah pusat tidak mampu melaksanakan PON, Aceh tolak saja, kasih aja sumut semua. Nggak perlu kok PON itu. PON itu pastinya tidak mengurangi angka kesakitan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pasti itu. Nggak ada korelasinya. PON dengan tidak orang berobat ke rumah sakit. Nggak ada korelasinya. Olahraga juga penting nih Bang. Kalau misalnya sebagai tuan rumah kan. Memang PON itu untuk orang-orang kampung yang sakit itu. Olahraga mereka. Nggak ada kan. Ini kan biaya entertain semua. Orang naik pesawat, makan Tapi kan di sini, jarang, hotel Bang, semua. kalau provinsi untuk jadi tuan rumah. Kita terpilih loh. Ini Iya, kekonyolan bener. Kita jarang. Tapi kekonyolan ketika Aceh menjadi tuan rumah itu pakai APBA sendiri. Papua itu tidak pakai dana Papua. Sehingga dia bangun pakai dana pusat semua. Tapi kan Ada bantuan 5-7 triliun. Tapi kan Anda tidak bisa juga menyalahkan PJ sekarang kalau misalnya sebelumnya dari Pak Novel. Tolak saja. PJ sekarang kesempatan nolak gitu loh. Bilang saja sama Presiden, Pak Presiden, otsus kami itu berkurang sekitar 3-4 triliun. Oleh karena itu, APBA kami tidak mampu menampung permintaan PON 1,2 triliun. Nah, karena tidak mampuan kami, baiknya kami mengundurkan diri dan biarlah Sumatera Utara menjadi pelaksana PON. Selesai. Banyak yang kecewa nih Bang Nasrul nih. Apanya yang kecewa? PON tetap berlangsung kok di Sumatera Utara. Tapi kita harus ngelihat orang miskin jadi bisa berobat. Gimana mau cara pandang kita? Sekarang kemana kita mau melihat? Pembelaan kita itu kemana? Itu paling penting. Jadi sebagai pemerintah, pembelaan itu adalah pada kelompok rentan dan miskin. Bukan pada kelompok menengah ke atas. Selamatkan dulu nih. Kan sekali satu hari ini, bagaimana jadi 2 kali dia makan. Yang sakit-sakit ini berobat ini, tidak berani ke rumah sakit karena tidak ada biaya. Ini berani kita bawa ke rumah sakit karena ada biaya dari pemerintah. Itu dulu diselamatkan tuh. Gimana cara pikir pemerintah ini? Saya heran juga nih, pemerintah Aceh kok makin jeblok begini. Oke, tapi kita juga dengar ini anggaran ya JKA katanya mau dicari dari sumber dana lain. Udah nggak usah ngakali lah. Emangnya Kalau dia pinggir gunung sana, dia ngomong begitu boleh. Tuh bilang tuh sama Ketua Komisi 1 Iskandar Parlaki itu, pinggir gunung sana dia ngomong begitu. Dana lain dari mana? Aceh itu cuma APBA kok stimulan ekonominya. APBA itu dari mana saja? Ada Otsus, ada DAU, dan kemudian ada dana hasil bagi migas. Totally dia menjadi 11 triliun. Apa mau ambil dana Bank Aceh? Kalau dia ambil 800 miliar, kolab. Kan asal ngomong nih. Substansinya nggak ada. Kosong itu. Nah ini penyakit nih DPR begini nih. Saya ingin sekali berdebat dengan dia tentang dana pengadaan dana lain itu. Berani nggak dia? Saya ingin tunjukkan dari mana dana itu. Ngeselin betul tuh. Siapa nama itu Komisi 1 tuh? Bukan bidang dia, jangan mentang-mentang banggar tuh sok paham. Artinya itu harus bersumber dari APBA ya Bang? Iya, di APBA itu ada Otsus, ada DAU, dan kemudian ada dana hasil bagi migas. Kita dana dekonsentrasi ada. Walaupun nggak cukup, dipaksakan harus cukup juga. Harus, benar-benar tetap ada, tinggal
kalau prioritas kita JKA, maka dana proyek lain kita kurangi gitu loh. Nah, dana-dana lain kita kurangi, insentif untuk ini kita kurangi, insentif untuk ini kita kurangi, belanja beli pakaian pegawai ya gitu bisa kita kurangi gitu loh. SPPD kita kurangi kalau tidak penting. Nah gitu. Yang tadi tuh dana-dana bangun pagar kuburan gitu-gitu ya, paping blok gitu-gitu tuh. Dia kurangi tuh, penuhin dulu JKA ini. Berarti masalahnya sekarang kan ego kepentingan aja nih Bang Nasrul. Niat sebenarnya dari awal nih niat udah mau mengakali JKA. Karena di reguler nggak ada kok. 30 miliar di reguler. Tidak semua terdata juga. Dan itu ada double-double. Nah, Dulu saya kan iya benar. viral juga. Saya perlu apresiasi sama Ketua Komisi Kesehatan Pak Lepi. Dia dengan dana pokir dia yang membantu tadi tuh meng-cross check data. Jadi dia minta kemarin tuh, saya tahu persis seluruh kabupaten kota memperbaharui, mengupdate data orang miskin di kabupaten masing-masing. Makanya sekarang kita tinggal 800 miliar. Mulanya kita tagihan BPJS kita tuh 1,1 atau 1,2 triliun. Nah, itu keberhasilan Komisi Kesehatan mengurangi itu dengan Dinas Kesehatan. Saya mengikuti JKA ini. Tidak ada double ya? Tidak ada. Bukan soal double saja, tetapi insya Allah data terakhir itu tidak ada orang miskin kemudian yang tidak ditanggung negara. Jadi JKN itu kan ditanggung oleh nasional tuh APBN. Maka sudah berhasil kita pindahkan selama ini ditanggung JKA menjadi tanggung jawab JKN. Nah itu keberhasilan komisi. Saya mengikuti kok proses JKA ini. Maka kalau mereka bilang saya nggak paham, saya sangat paham tentang proses ini. Dan ada apresiasi saya beberapa kali pada Komisi 5 karena mengurangi itu tadi. Harusnya 1,1 triliun menjadi sisa 800 miliar. Artinya ada upaya juga dari anggota Dewan ya. Upaya itu sudah bagus, tetapi kemudian kenapa tidak dimasukkan di reguler JKA langsung di plotting 800 miliar? Itu masalahnya. Itu masalahnya gitu loh. Maksud saya yang benar kita bilang benar, ya kan? Yang kurang baik kita nyatakan juga kurang baik. Kita harus proporsional juga. Bukan berarti semuanya salah, enggak. Ada hal baik kita bilang baik. Yang salah ini salah. Tidak memprioritaskan JKA. Salah. Oke, bagaimana nih nasib rakyat Aceh seandainya JKA itu dihilangkan dan diganti mungkin dengan kartu Indonesia Sehat ya, Kis? Iya, jadi begini, case itu JKN itu yang bagi orang miskin itu sudah yang kemarin kita tambah 300.000 itu menjadi tanggungan pemerintah pusat. Nah, tinggal sisa 800.000 jiwa lagi kita. Itulah yang ditanggung JKA. Nah, pemerintah pusat kan bukan universal coverage. Aceh ini sudah universal coverage. Nah, artinya semua penduduk Aceh itu dibiayai asuransi. Asuransi mana saja? ASN, Polri, dan Mandiri itu sudah ada. Kemudian orang miskin JKN. Nah, yang tidak ditanggung JKN, tidak ditanggung oleh Mandiri, swasta sebagainya, itulah ditanggung JKA. Itu 800.000 jiwa tadi. Siapa ini? Bisa jadi orang yang tinggal pinggir-pinggir gunung, tepi-tepi pantai, jauh di pedalaman-pedalaman, atau juga di kawasan-kawasan kumuh perkotaan, dekat pinggir jalan orang-orang miskin, duafa dan sebagainya, itu anak yatim. Inilah 800.000 itu. Itu yang dibayar oleh pemerintah Aceh dalam konteks kesehatannya. Oke, baik Bang Nasrul ya. Ini terkait tentang juga PON ya. Artinya Anda tidak setuju ya kalau seandainya 1,2 triliun itu untuk PON dihentikan ya? Ya stop saja lah, kesehatan sama Sumatera Utara semuanya. JKA. Iya jelas. Urgensi JKA. PON itu kita membiayai berapa orang sih? Kadang paling 100.000 orang. Yang terlibat dalam PON Aceh paling banyak tuh 100.000 orang. Mulai dari panitia, atlet, tukang makan, tukang supir dan sebagainya itu paling 100.000 orang. Tapi kita menelantarkan 800.000 jiwa yang penerima JKA. 3 isu yang paling hit nih Bang Nasrul ya, soal isu PON, JKA dan juga PKA. 3 isu ini kita kayaknya kolaborasi dengan menggunakan anggaran-anggaran itu aja sepertinya. Yeah. Ini kemarin soal PKA juga dibuka oleh deputi, kemudian PON juga dituntut dibayar 1,2 triliun, JKA juga diancam terhenti. Apakah memang Aceh sudah hilang indahnya dari kacamata pusat ini Bang Nasrul? Iya, ini yang pertama kan karena memang PJ kita ini PJ yang tidak punya kemampuan. Kemampuan apa menurut Anda? Apakah kemampuan komunikasi politik ke pusat itu satu. Kemampuan memahami skala prioritas pembangunan Aceh. 2. Kan? Kemudian ketiga adalah bagaimana membangun sinergi antar stakeholder Aceh untuk mencapai
visi dan misi RPA, Rencana Pembangunan Aceh 2022-2024. Kan di situ kelemahannya. Saya ingin tanya, kapan gubernur ini, PJ ini ngomong misalkan di akhir tahun ini misalkan, di akhir tahun yang lalu dia ngomong, ini kita sudah susun APBA Aceh 2023, prioritas saya sebagai PJ gubernur adalah sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor ini. Saya alokasikan ini kemari untuk capaiannya begini. Pingin kita dengar begitu. Mampu nggak dia? Udah berlalu 2022 untuk 2023. 2024 ini berani nggak dia ngomong begitu lagi? Saya PJ Gubernur Aceh sesuai amanat Presiden, saya akan memastikan, misal begitu kan gitu kan? Aceh tidak lagi miskin di 2025. Saya malu juga sebagai PJ Gubernur Aceh, Aceh tetap pada posisi termiskin di Sumatera. Belum lagi kualitas pendidikan kita. Maka saya akan angkat ini. Janji saya pada masyarakat Aceh. Maka pada tahun 2024 alokasi sekian untuk pendidikan, sekian untuk kesehatan. Enak ya Bang Nasrul? Keren. Itu keren. Itu keren. Itu punya kemampuan. Kalau sekarang kan dia lari-lari aja ke Jakarta, pergi entah kemana-mana, nggak jelas. Oke, Bang Nasrul, karena waktu kita sangat terbatas nih Bang Nasrul ya, sebenarnya ini pembahasannya sangat menarik, tapi untuk closing statement ini atau pertanyaan terakhir nih Bang Nasrul, jadi Anda sependapat ini dengan Ketua DPRA untuk diganti PJ Gubernur Aceh? Benar. Ganti PJ Gubernur Aceh dan DPR yang ini pun yang sesalang ini juga ganti aja lah. Gimana gantinya? Ya rakyat lah hukum aja DPR ini untuk ke depan di 2024. Berarti, tandai saja dia. Siapa yang mampu bekerja, siapa yang nggak mampu bekerja, tandai hukum saja. Itu aja mekanismenya. Itu masyarakat ya yang berhak menilai ya kinerja anggota dewan dan juga eksekutif hari ini. Baik Bang Nasrul, sebagai closing statement silahkan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah atau kepada PJ Gubernur DPRA terkait tentang demi PON Sumur Aceh. Benarkah PJ Gubernur hapus anggaran JK? Iya, saya berharap misalkan Pak Gubernur, DPRA, duduklah kalian. Pastikanlah, coret saja program-program yang tidak penting, penuhi semaksimal mungkin pembiayaan JKA lebih dahulu, kesampingkan dulu ego-ego sektor tentang pengadaan proyek dan sebagainya di tahun 2023 ini, penuhi JKA, itu yang pertama. Yang kedua, carilah ya staf-staf, orang-orang yang pikirannya besar untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan besar di Aceh ini. Kalaulah PJ Gubernur tidak punya kemampuan, harusnya dia di backup oleh orang-orang yang punya kemampuan. Itu paling penting. Jadi harus sadar dirinya menjadi lebih penting. Gitu. Baik, terima kasih Bang Nasrul atas waktunya. Jadi kita harapkan memang tidak berhenti ya atau diperpanjang JKA-nya agar masyarakat kembali senang, tidak terjadi polemik lagi di tengah masyarakat kita. Dan ini menjadi tugas eksekutif dan juga legislatif untuk memperpanjang JKA. Mau dari manapun anggarannya terserah ya pemirsa PTM. Baik, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru, like, share, and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.